Hai sahabat Agropedia, sebelum masuk ke inti video kita hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua orang. Cara menanam anggur di rumah, raup omset jutaan dengan anggur Jupiter dan Ghostfy. Anggur adalah salah satu buah populer di Indonesia. Buah anggur biasanya dikonsumsi langsung atau juga bisa diolah menjadi jus atau untuk bahan campuran makanan lainnya. Serta juga bisa diolah menjadi kismis. Seperti yang kita ketahui, buah anggur banyak peminat dan kegunaannya. Seorang warga di Desa Darungan, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, Firmansyah, 30 tahun, sukses membudidayakan berbagai jenis buah anggur impor di pekarangan rumahnya. Firman membudidayakan anggur asal Ukraina, Peru, dan Jepang. Dengan menggunakan 2 buah greenhouse berukuran 400 meter persegi, Firmansyah membudidayakan berbagai jenis buah anggur impor. Usaha budidaya anggur ini ia tekuni sejak tahun 2021 dan berkembang hingga sekarang. Banyak buah anggur yang ia budidayakan, salah satunya adalah Ghostfy dan Jupiter. Buah anggur hasil budidayanya tumbuh subur dan berbuah lebat, sehingga membuat pengunjung yang datang tak sabar untuk memetik dan menikmati anggur secara langsung. Firmansyah pun menjual anggur segar seharga Rp80.000 per kilogramnya. Selain itu, ia juga menjual bibit anggur impor seharga Rp75.000 per polybagnya. Dari usaha budidaya anggur ini, Firmansyah bisa meraup cuan Rp5 juta sampai Rp6 juta per bulannya. Keuntungan dari budidaya buah anggur ini sekitar Rp5 juta sampai Rp6 juta per bulannya dari penjualan buah anggur segar serta bibit buah anggur impor, tambah Firmansyah. Anggur Jupiter. Saat ini anggur Jupiter merupakan tanaman buah yang paling dicari karena memiliki banyak keistimewaan. Jika Anda belum pernah melihat anggur Jupiter, ciri-ciri anggur Jupiter yaitu buahnya berbentuk oval dan berukuran besar. Beri anggur Jupiter bisa mencapai bobot hingga 5 gram, dengan warna buah ungu saat sudah matang. Tekstur daging buah anggur Jupiter sangat renyah dan tebal. Rasa buahnya pun sangat manis. Bahkan tingkat kemanisan buah anggur satu ini bisa mencapai 21 Brix. Jika dibandingkan dengan jenis anggur lain, rasa anggur Jupiter memiliki tingkat kemanisan di atas rata-rata. Ditambah lagi, buah anggur Jupiter tidak memiliki biji atau seeds, sehingga akan lebih puas untuk menikmati buah anggur yang satu ini. Anggur Ghostfy. Satu lagi jenis anggur yang tidak kalah terkenal adalah anggur Ghostfy. Bagi Anda yang belum tahu, nama anggur Ghostfy adalah singkatan dari Gift of Zaporozhye Viking. Bibit anggur Ghostfy tercipta dari hasil persilangan antara anggur Zaporozhye dengan anggur Viking. Banyak orang yang menyukai buah anggur yang satu ini karena rasa anggur Ghostfy sangat manis. Secara penampilan sebenarnya, anggur Ghostfy ini mirip dengan anggur akademik. Kedua buah anggur tersebut sama-sama memiliki warna hitam alias black grapes. Tetapi anggur Ghostfy memiliki bentuk yang lebih elips dengan mengerucut pada bagian ujung buahnya. Selain itu, ukuran buahnya juga lebih besar jika dibandingkan dengan jenis anggur akademik. Rasa anggur Ghostfy juga lebih manis dari anggur akademik, dengan sensasi rasa buah yang renyah dan juicy karena memiliki kandungan air yang cukup banyak di dalam buahnya. Satu tandan anggur Ghostfy biasanya memiliki bobot kisaran 500 gram. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Budidaya anggur ini bisa menjadi salah satu ide budidaya menarik yang menguntungkan, bahkan di halaman rumah. Cara menanam anggur bermacam-macam, baik menggunakan pot atau dirambatkan langsung di halaman rumah. Berikut cara menanam anggur di halaman rumah. Ada banyak berbagai cara menanam anggur. Mari kita bahas dan simak rangkuman terbaik kami. 1. Penanaman stek batang anggur. Pastikan panjang stek batang mencapai sekitar 20 cm. Batang terdiri dari 2-3 ruas yang diambil dari pohon induk yang sudah berumur di atas 1 tahun. Untuk menyemai bibit stek anggur, sediakan polybag sesuai jumlah bibit stek anggur. Sediakan pula media tanam dari campuran tanah, tiko kompos, dan pasir dengan perbandingan 2:1:1. Masukkan media tanam ke dalam polybag. Tancapkan stek batang anggur ke dalam polybag. Letakkan polybag di tempat teduh hingga tumbuh tunas dan akar. Jangan lupa menyiram tanaman setiap sore dengan air. Jika sudah tumbuh 2 daun penuh, bibit stek anggur siap untuk dipindahkan ke lubang tanam. Kemudian, buatlah para-para dari kawat besi dengan cara membuatnya seperti jaring-jaring kotak melingkari sisi pot. Setelah usia tanaman di dalam pot mencapai kurang lebih 1 bulan, maka berikan pupuk urea atau pupuk NPK seimbang sebanyak 1 sendok makan yang dicampur air sekitar 1 liter.
Proses pemupukan dijadwalkan setiap 15 hari sekali. Ketika batang primer dan cabang-cabang sekunder telah melampaui tinggi para-para, maka lakukan pemangkasan dengan menggunakan gunting potong tanaman. 2. Pemangkasan untuk mengatur pertumbuhan. Pertumbuhan daun yang baik merupakan pertanda bahwa akar juga berkembang dengan baik. Tanaman anggur dalam pot dibiarkan dulu tumbuh sampai berumur di atas 6 bulan. Penanganan yang dikerjakan adalah mengatur pertumbuhan tanaman untuk dasar pembentukan tanaman nantinya, terutama pembentukan batang pokok, cabang primer, dan sekunder. Pembentukan itu dilakukan dengan mengarahkan dan merambatkan cabang tanaman pada rambatan yang telah disediakan. Pemangkasan pertama lazim disebut pemangkasan bentuk. Pemangkasan itu bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan tanaman agar bentuk pohonnya sesuai dengan selera. 3. Pembuahan tanaman anggur. Pada umur 9 bulan, tanaman anggur dalam pot sudah bisa dibuahkan untuk pertama kali. Namun hasil pembuahan ini bisa berpengaruh kurang baik terhadap tanaman, karena umurnya masih terlalu muda dan kondisinya belum begitu kuat. Saat yang paling tepat adalah setelah tanaman berumur lebih dari 1 tahun, agar pertumbuhan akar, cabang, ranting, dan daunnya berkembang lebih sempurna, sehingga tanaman tumbuh lebih kuat dan kondisinya memadai untuk berbuah. Seandainya belum sampai setahun tanaman sudah mengeluarkan bunga dan berbuah, bunga dan buah itu dipetik saja sebelum terlanjur berkembang besar. 2 minggu setelah pemangkasan dan perompesan, akan tumbuh ranting baru yang berdaun dan bersulur. Peliharalah satu sulur yang paling besar dan sehat pertumbuhannya. Dari ranting yang bersulur inilah akan tumbuh malai bunga yang nantinya akan berkembang menjadi buah. 4. Pemeliharaan buah. Tanaman anggur dalam pot yang sudah berbunga atau berbuah kecil-kecil jangan sampai terkena siraman hujan. Lebih-lebih bila hujan turun lebat, siraman air hujan bisa membuat bunga rusak atau buah anggur rontok. Amankan dulu tanaman anggur dalam pot itu di tempat teduh. Jika hujan yang bakal turun diperkirakan deras dan lebat. Setelah hujan berlalu, tanaman dalam pot bisa diangkat kembali dan ditaruh di tempat semula agar butiran buah dalam dompolan itu besar-besar dan seragam ukurannya. Sewaktu buah masih kecil dijarangkan. Penjarangan buah yang kedua dilakukan setelah butirannya sebesar biji jagung, yaitu sebulan kemudian setelah penjarangan pertama. Penjarangan kedua sifatnya hanya sebagai kontrol. Jadi, jika perlu membuang butiran buah yang tumbuhnya tidak normal, kecil, tidak sempurna bentuknya, atau busuk. 5. Mencegah hama dan penyakit. Tanaman anggur dalam pot juga membutuhkan perlindungan dari ancaman hama dan penyakit agar pertumbuhannya berlangsung normal dan sehat. Hama yang sering mengancam tanaman itu adalah belalang, ulat daun, dan kumbang. Semua serangga itu merusak tanaman dengan menggerek dan memakan daunnya. Adapun penyakitnya adalah penyakit jamur putih atau embun tepung dan jamur kuning-kuning. Serangan jamur dapat diatasi dengan menyemprotkan trichoderma dengan dosis 2 sendok makan per liter air. Dan untuk serangan hama, gunakan ramuan pestisida nabati. 6. Panen. Ciri buah anggur siap panen juga bisa dilihat dari tekstur dan aromanya. Tekstur buah yang matang terasa kenyal, tidak keras, namun tidak terlalu lunak. Aroma buahnya juga khas dan butir buahnya mudah dipisahkan dari dompolannya. Cara panen buah ini cukup dengan memotong pangkal tangkainya. Kemudian kumpulkan buah tersebut dalam keranjang bersih. Buah yang sudah dipanen perlu digantung atau diangin-anginkan agar kesegarannya terjaga. Penggantungan cukup berdompol di tempat penyimpanan atau gudang yang bersih dan terhindar dari serangan jamur maupun patogen. Bagaimana? Sudah jelas bukan bahwa budidaya dan menanam anggur sangatlah mudah, berpotensi menguntungkan? Semoga bisa bermanfaat ya. Kalian bisa bertanya dan diskusi apapun di kolom komentar. Sekian informasi dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Simak video menarik lainnya di channel Agropedia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.